Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin. Terakhir kali kesimpulannya, kita harus membaca ayat ini. Walaqad katabna fiz zaburi, surat Al-Anbiya ayat 105. Sungguh telah kami mahfud annal arda, sesungguhnya bumi ini yarithuha ibadiyas salihun, diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau sekarang orang kafir berkuasa, itu karena nunggu kita soleh. Orang kafir menguasai kita karena nunggu kapan kita soleh. Kapan kita soleh? Kapan kita jihad? Kapan kita bersatu? Kapan kita bangga dengan Quran? Pasti Allah memberikan kekuasaan dan kedudukannya kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Ini yang paling penting. Maka mari kita tegaskan, saling cinta mencintai di antara kita, saling sayang menyayangi di antara kita, berjihad di jalan Allah, tidak takut cercaan orang yang bercercah. Terakhir kali, kuatkan loyalitas, kuatkan al-wala wal bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita, dan kita katakan pemimpin kita, pelindung kita, kekasih kita hanya Allah. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku Allah. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Sembari menunggu pemaparan terakhir dari Ustaz Bakhtiar Nasir, kita kami Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya nyanyi. Al-Quran aksi bela Islam, aksi bela Islam. Alhamdulillah, sangat menggetarkan hati kembali. Hati-hati kita disatukan oleh orasi dari Dr. Moinuddinillah Basri yang menyampaikan tentang ketegasan, kembali pada pemahaman ayat 51 kemarin, menjadikan kaum muslimin kembali lagi pada ulamanya, menjadikan kaum muslimin kembali mengenal siapa walinya, siapa musuhnya, dan membelah seluruh barisan kaum muslimin. Tidak ada lagi kaum muslimin yang abu-abu hari ini. Yang abu-abu pasti ikut yang hitam, yang musuh. Maka mari kita ikuti. Yang terakhir, sebagai penutup kita, sebagai pamungkas kita, dan marilah kita berjihad bersamanya dengan jihadul kalimah, dengan jihad bersama bersama Ustaz Bakhtiar Nasir LC. Takbir! Takbir! Seluruhnya yang ada di jalan, takbir! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Kami siap berjihad bersama para ulama dan setia kepada kaum muslimin. Faliyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Coba takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya hormati khususnya Ustaz Jazir yang hari ini sedang berbahagia tentunya bersama Ustaz Fani dan seluruh kru Joko Karyan yang sudah menjadi teladan baik bagi Indonesia. Takbir. Joko Karyan baik masjidnya maupun masyarakatnya, tentunya lebih khusus para pengurusnya, sudah menjadi inspirasi bagi Islam Indonesia dan mudah-mudahan nanti juga bagi Islam di seluruh dunia. Takbir. Di usianya yang ke-setengah abad, dan mudah-mudahan akan terus diberkahi usaha-usahanya. Di sini ada Bapak Fahmi Muqaddas yang saya hormati juga, Bapak Kapol
Wakapolda yang saya Kapolres dan Pak FUI Pak Sukri Fadloli. Kemudian ada Pak Kasum saya di sini dan Dr. Muin yang baru saja berbicara. Beliau guru saya juga sekaligus senior, dan mujahid kita Mas Fahri. Mudah-mudahan terus diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa istiqomah. Amin. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kemarin dari Semarang, setelah sebelumnya saya baru kembali dari Aceh membawa pesan GNPF kepada saudara-saudara kita di Aceh, dan sisa daripada budget yang diberikan oleh masyarakat kepada GNPF, cash kemarin kami bawa 500 juta untuk perlindungan akidah dan penyesatan akidah umat, karena biasanya memang misionaris itu masuk dan merusak akidah dan menyesatkan saudara kita itu ketika ada bencana. Nah, karenanya kalau tadi ada galang dana itu baru yang pertama ya, nanti harus muter yang kedua kalinya insya Allah, dan ini akan menambah pahala kita semua dan melindungi saudara-saudara kita di Aceh. Bagaimana caranya agar mereka tidak tersesatkan dan tidak dibawa keluar? Ya, jangan dibiarkan berlama-lama di pengungsian, itu kata kuncinya. Berarti harus dibangunkan rumahnya, segera kita rehab supaya segera kembali ke rumahnya. Yang kedua, kita bangunkan masjidnya supaya kembali masuk masjid lagi. Terus TPA-TPA-nya, pesantren-pesantrennya, pokoknya sentra-sentra pendidikan Islam juga kita perbaiki supaya mereka masuk ke situ lagi. Sebab kalau berlama-lama di pengungsian ini akan menjadi dagangan bagi semuanya. Siap bantu Aceh? Dan hari ini saya berada di sini. Kemudian besok jangan lupa masing-masing ikut gerakan 12-12 ya, sebagai momentum kebangkitan Islam di Indonesia yang tengah berjalan. Untuk 12-12 yang masjidnya belum mengadakan sholat subuh berjamaah ramai-ramai, semuanya siap menjadi penggerak ya? Siap? Akan ada sebuah perubahan besar di Indonesia nantinya. Baik, supaya saya tidak salah data, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Karena GNPF ini sebetulnya tidak punya program. Program GNPF itu sebetulnya cuma mengkanalisasi aspirasi umat. GNPF itu sebetulnya tidak punya grand design. Saya pernah ditanya, apa sih grand design-nya GNPF? Tidak punya. Yang kita punya adalah grand design Allah, dan cuma itu yang kita jalankan dari surat Al-Maidah 50 sampai Al-Maidah 58. Jadi bagi siapa yang mau tahu grand design daripada GNPF, silakan baca surah Al-Maidah ayat 50 sampai 58. Syukur-syukur kalau sudah dihafal semuanya. Bagaimana, sudah hafal? Belum. Dan nanti pulang dari sini dihafalin semua, insya Allah ya. Baik, saya mau mulai sebuah pertanyaan, biar Wakapolres juga menjadi saksi sampai ke atas. Seandainya tidak ada aksi 14 Oktober ya, saya mulai dari 14 Oktober, kemudian ada 4/11 ya, sebelum ada 14 Oktober, apakah Ahok bakal
diproses hukumnya? Ini Pak Wakapolres jawaban umat. Saya nggak mau mengarahkan. Kira-kira umat ini sebetulnya puas atau skeptis menghadapi hukum di Indonesia? Sudah tahu skeptis emang? Apa skeptis? Hah? Apa saja sih skeptis itu? Hah? Pokoknya nggak percaya deh gitu ya. Sekarang saya mau tanya yang kedua. Seandainya tidak ada aksi 4.11, aksi bela Islam 2, ya, apakah Ahok akan ditersangkakan? Gimana nih Pak Wakapolres? Saya minta Anda adil, tidak boleh zalim. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah mau jujur. Jadi yang keluar dalam hati jangan dilebay-lebaykan, jangan berlebihan. Apakah kalau tidak ada aksi 4.11 Ahok akan ditersangkakan? Gawat. Satu lagi pertanyaan saya, masih dua. Saya minta Anda tidak zalim, Anda adil, karena GNPF itu sebetulnya tidak punya program. Program GNPF itu adalah bagaimana menyerap aspirasi umat secara benar, dan mana yang syar'i kemudian kita alokasikan dan kita realisasikan secara syar'i. Ya, misalnya pasca 212, apa agenda GNPF? Kami disuruh apa, Ustaz? Justru saya kembali bertanya, apa aspirasi umat setelah 212? Ternyata pada hari itu juga, sore harinya, yang menjadi viral adalah jumroh. Betul nggak? Jadi Anda mau apa? Gawat ini Ustaz Jazir. Untung mereka nggak tahu kalau jumroh pada tanggal 10 itu, untung mereka nggak tahu, langsung jumroh Aqobah. Ini bahaya kalau sampai mereka tahu saja. Apalagi kalau sampai ilmunya Dr. Muin dikeluarkan, gawat umat ini. Tolong sampaikan pesan ini Pak Wakapolres kepada Kapolri. Kata Dr. Muin, bahwa tanggal 10 Zulhijjah itu, Yaumun Nahar itu, jadi katanya setelah wukuf, ya, sebelumnya apa? Tawaf, setelah tawaf, wukuf, setelah wukuf, jumroh. Itu pasca mabit di Musdalifah. Pada tanggal 10 itu ada 3 yang boleh Anda lakukan. 1, jumroh, langsung lempar setan yang paling besar. Yang kedua, zabah, menyembelih. Ini gawat kalau ilmu ini mereka tahu. Jadi tapi terpaksa, tadi udah ngobrol sama Dr. Muin. Dan yang ketiga, tahallul. Tapi ini masih tahallul awal, belum merdeka sepenuhnya. Jadi belum boleh campur suami istri. Jadi untung umat maunya cuma jumroh, itu karena keterbatasan ilmunya. Seandainya ulama bocorin bahwa pada hari itu ada penyembelihan juga, gawat ini kalau mereka tahu. Ya, nggak boleh tahu ya. Dan setelah melakukan keduanya itu baru boleh tahallul awal, menang tahap pertama. Baik, apakah kalau tidak ada aksi 4.11, ya, Ahok akan ditersangkakan? Ya. Apakah kalau tidak ada aksi 212, Ahok akan segera dilimpahkan ke pengadilan? Ya. Tahu nih semua. Ini negara hukum, bro.
Begini, masalahnya saya ketemu dengan para ulama dan tokoh. Ustaz tuh mau apa lagi sih? Maksudnya? Kan sudah ditersangkakan. Taat hukum dong. Gitu kan? Jawabannya apa? Cie-cie. Susah saya ngomongnya. Lawang sumber waras sudah jelas-jelas tidak waras, itu aja tidak diproses. Ya. Lawang reklamasi itu sudah saking terangnya, orang buta pun bisa melihat. Kalau dia melakukan kesalahan, apalagi Pulau G yang paling kecil itu, di pengadilan Jakarta Timur sudah jelas-jelas dikalahkan. Dan Pulau C dan D itu melanggar karena harusnya dipisah, malah disambung. Dan secara keseluruhan dari Pulau A sampai Pulau Q itu melanggar, tapi dikasih menteri khusus untuk mengawalnya karena menteri yang kemarin. Ini ada apa nih kira-kira? Samar-samar saya dengar tadi Ustaz Jazir membahas tentang penjajah, kalau tidak salah. Ya, yang menjajah Indonesia dulu sebetulnya Belanda atau pedagang Belanda. Kata Ustaz Jazir pedagang VOC gitu ya. Sekarang penjajah Indonesia kira-kira siapa? Udah tahu lah ya. Kan sebetulnya sederhana. Ada uang reklamasi yang 500 triliun lebih itu. Inilah yang kemudian membiayai si pion, si benteng, si menteri itu. Yang kita hadapi sekarang baru siapa? Wah, jago main catur semua. Gitu. Karena nggak bisa langsung makan raja kan? Kalau nggak ngerti main catur, maunya langsung makan raja. Nah, contohnya orang begitu. Kemarin tuh di Jakarta, setelah duduk dengan tausiah berzikir, udah gini doang. Sampai mujahidin Sumatera protes saya, Ustadz, sudah. Ibarat makan belum kenyang disuruh pulang. Memang kalian mau apa? Yang ada di dalam benak mereka itu seperti 98, ya, goyang-goyang pagar MPR DPR, kemudian bakar-bakaran di mana-mana, duduk ke MPR DPR. Kalau begitu caranya, kalau begitu caranya, tetap saja hasilnya seperti sekarang. 18 tahun kemudian, karena gaya kita marah-marah, miskin gagasan, dan akhirnya dikuasai lagi oleh asing dan asing. 2016 lebih keren bro. Udah gak penting ketuk pintu astana. Ngapain lagi diketuk, lalu kita datangin dia pergi. Giliran gak diundang malah datang. Jadi ingat filsafah apa ya? Datang tidak diundang. Jangan sebut nama, nanti kena pasal penghinaan. Langsung gitu aja. Ya. Lanjut. Begini. Kalau tidak ada aksi 212, kira-kira bakal dilimpahkan ke pengadilan atau tidak? Nah, sekarang saya ditanya, kira-kira nih Ustadz, setelah 212 ini kira-kira bagaimana ke depannya? Gitu ya? Saya bukan peramal, tetapi karena sudah baca Al-Maidah 50-58, Anda sendiri akan menjawabnya. Ya, Anda akan menjawabnya nanti. Kira-kira apa yang akan terjadi 212? Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dan saya berharap aparat keamanan, aparat hukum tahu ini, supaya jangan gagal paham lagi kayak kemarin. Kenapa? Karena yang
tidak ini Prabowo. Ini gagal paham. Andai kabar ini adalah benar, tidak ada hubungan sedikit pun, selain menang pun secara politis, hubungan antara umat yang marah ini dengan Prabowo. Ada hubungannya nggak? Jadi kalau datang ke Prabowo, paham atau gagal paham? Yang kedua, awas pasal penghinaan. Tapi kalau orang di sini sudah tahu mana lebih tinggi, ayat suci atau ayat konstitusi? Lebih taat mana, ayat suci atau ayat konstitusi? Tapi kalau ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci wajib di siap? Yang dituduh SBY. Katanya SBY yang membiayai, gitu ya? Padahal andai ini benang lebih kecil lagi, tidak ada hubungannya uang kita dengan uang SBY, betul? Karena uang kita lebih berkah. Uang GNPF itu pernah akan diaudit oleh PPATK. Sebenarnya kenapa kurang kerjaan begini? No, para pemodal-pemodal politik yang rusak itu, yang telah memakan dan merampok uang negeri, kenapa enggak itu yang diaudit? Tapi kalau mau, ya mau go silakan. Lawan kita saja ngeberinya susah. Nilainya cuma 3,1 miliar. Saya minta BNI Syariah tolong print out supaya kami siap-siap menghadapi PPATK. Itu sudah lembur, pegawainya sudah 70.000 lembar. Itu belum selesai. Akhirnya kapok, dia dikasih saja flash disk, ini soft copy-nya. Lawang isinya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tapi nilainya bro, yang kita gunakan di aksi bela Islam 2 itu nggak sampai 1 miliar, tapi berkat uang berkah ini goncang dunia. Sampai Sidney Jones geleng-geleng. Nggak mungkin gerakan sebesar ini kalau tidak dibiayai. Iya, nggak mungkin. Lawang yang membiayai kita yang maha kaya. Keterbelakangan akal Sidney Jones itu. Yang bahasa Betawinya goblok. Ini gagal paham. Nah, supaya Anda juga jangan gagal paham, pasca 212, saya mau tanya. Ini ada selentingan. Ya, si hoax bilang begini. Kan nggak boleh sebut nama. Batuk ya. Di hadapan direksi sebuah media online terbesar yang tidak dipublikasikan, tapi ada direksi yang merekamnya, berkata begini, di belakang saya ini kekuatan maha dahsyat. Kalau sampai saya ditahan, kalau sampai saya ditangkap, saya nggak mau sendirian. Abang saya juga harus masuk sama saya. Saya nggak tahu siapa abangnya nih. Ini rahasia saja di antara kita. Kira-kira kalau Anda jadi abangnya, bersediakah Anda adik Anda dijebloskan penjara dan Anda harus ikut di dalamnya? Jadi apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Hah? Anda sebagai kakak nih, kebetulan Anda penguasa juga gitu kan? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah membiarkan si adik dijebloskan penjara? Jadi kira-kira hukum akan berjalan normal atau tidak? Sampai hari ini tempat aja belum ketemu. Jadi siapa yang error ini sebetulnya? Ini faktanya. Kemayoran, Cibubur, masih pusing sampai sekarang. Hah? Mau pindah ke Papua,
Kenapa nggak pindah sekalian ke Australia? Orang itu kalau salah dari awal keputusannya salah terus. Bayangkan mau menyaingi aksi 4/11, dia bikin tanggal 9/11 gitu kan? Jamban. Itu hari jamban sedunia. Hari toilet sedunia dia buat gitu. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin pasca 2/12 dia bikin hari apa? 4/12. Hari apa? Hari kaos kaki sedunia dan hari hewan liar sedunia. Dari jamban ke kaos kaki ke hewan liar, cocok. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau sampai si hoax ini di penjara, ya dia di penjara, kira-kira proyek reklamasi yang 500 triliun ini bakal macet nggak? Apakah si pemodalnya membiarkan ini macet? Kira-kira akan mempengaruhi hukum nggak dengan uangnya? Dan kira-kira bagaimana hukum ke depan? Jadi ini bukan ilmu ramal-meramal. Ini adalah futuristik secara benar. Tetapi jangan sembarang futuristik. Ini kejadian di Istana Presiden yang nggak diceritakan. Ini cerita behind the scene. Ya maklum, selebriti. Kiai Haji Arifin Ilham masuk ke istana setelah Bakhtiar Nasir gagal negosiasi. Karena instruksi 2 juta orang, saya tidak boleh ketemu utusan resmi presiden. Saya diminta ketemu presiden langsung. Tidak ketemu presiden berarti tidak ada negosiasi. Cuma itu. Dan saya tidak berhak karena ini amanah. Walau apapun resikonya, saya siap menghadapi semua orang di istana itu karena ini amanah. Dan saya tidak akan pernah mau merubah. Tegak leher saya karena saya membawa amanah rakyat. Beliau bilang begini, kami dan beberapa menteri semua adalah utusan resmi presiden. Saya bilang, kami tidak diutus untuk bertemu dengan utusan presiden. Siapa yang berkuasa di Indonesia? Rakyat atau presiden? Siapa yang bayar presiden? Jadi siapa tuannya? Siapa comosnya? Harusnya begitu. Betul atau betul? Ini konstitusional. Jadi sekarang Anda sudah bisa menebak. Kalau sampai proyek reklamasi gagal, ini akan menjadi presiden. Presiden buruk. Kira-kira proyek infrastruktur yang akan dikuasai semua oleh negeri Tiongkok ini bakal berjalan mulus atau tidak? Dan kira-kira dia membiarkan nggak situasi ini terjadi? Dia akan intervensi nggak? Kira-kira situasi ke depan tambah ringan atau tambah berat? Mungkin ada yang punya analisis lain. Tapi saya kira dengan pertanyaan-pertanyaan itu logika Anda akan terbangun. Seandainya itu terjadi, nah ini pertanyaan berikutnya. Seandainya itu terjadi, artinya hukum tidak berjalan mulus, keadilan tidak berjalan tegak. Saya mau tanya dulu, GNPF ini harus bagaimana ya? Ustadz, ini kan negara hukum, taatlah pada hukum, jangan memaksakan kehendak, begitu kan? Kalau nggak memaksakan kehendak, ngapain demo? Pulang aja nonton TV di rumah sambil makan kacang, nonton kayak Jessica gitu. Nanti 9 bulan hamil lagi ibu-ibu belum selesai persoalan. Karena Jessica saja 8 bulan lebih urusannya. Kalau Anda meminta saya duduk makan kacang sambil nonton, ih pengadilan Indonesia begini ya. Ya Allah, tawakkaltu ala Allah. Jadi Anda minta kita terus bergerak menekan hukum atau nonton TV sebab ini negara hukum? Tegakkan keadilan. Hukum harus tunduk pada keadilan. Luar biasa. Hukum harus tunduk pada bergerak. Harus.
Ditanya kapan? Bagus sekali. Tunggu. Baik. Jadi kita harus Nah sekarang saya mau tanya, bergeraknya dalam bentuk apa? Sebab apa yang Anda usulkan ini sudah sidang Majelis Syuro Umat Islam. GNPF ini cuma jongos marpot yang harus melaksanakan. Setuju? Saya lihat viral yang kedua pasca Jumroh itu adalah boykot Metro. Selanjutnya yang viral lagi adalah Sali Roti. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan revolusi yang sedang berjalan itu sebetulnya. Saya mau tanya orang-orang yang hadir di sini. Siapakah, tadi kan Dr. Min sudah menjelaskan, siapakah pemimpin kalian? Ulama. Siapa yang kalian dengar? Siapa yang kalian taati? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Tafsir ulil amri yang pertama kali yang harus kamu taati bukan semua yang kita lihat punya jabatan ini, tapi ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus risalah para nabi. Siap taat pada ulama? Siap dengarkan ulama? Siap berada di belakang barisan ulama? Siap memuliakan para ulama? Siap menjaga para ulama? Siap menjadi martir bagi ulama? Tapi ada 3 struktur yang harus kita bangun ke depan pasca 212 kalau kita mau menang. Dan insya Allah kemenangan sudah di depan mata. 3 yang harus kita bangun ini. 1, terikatlah kalian pada fatwa ulama. Siap terikat pada fatwa ulama? Karena selama ini ada yang mengatakan udahlah fatwa ulama tidak mengikat. Yang tidak mengikat itu kalau fatwa ulama bayaran dari Mesir didatangkan ke Indonesia itu tidak mengikat. Karena yang lebih tahu tentang fatwa di Indonesia ini ya ulama. Tanya sama ketua Dewan Syariah Surakarta. Beliau lebih ngerti daripada Darul Ifta itu tentang Indonesia. Dan ingat, bahkan Grand Syekhnya sekarang sudah bilang, dari Al-Azhar mengatakan Allah telah memilih Indonesia tempat munculnya Islam yang asli pada abad ini. Dan ini bukan usaha siapa-siapa, karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, setelah 212 dan ketika kita melihat hukum tidak ditegakkan dan keadilan diabaikan, yang memilih aksi super damai jilid 4, bela Islam jilid 4, jangan super damai lah, hyper damai, yang memilih ikut aksi bela Islam jilid 4 hyper damai siapa? Dan yang kedua, yang memilih revolusi siapa? Ya, saya mau survei. Sebelumnya saya minta semua coba istighfar dulu. Coba senyum, nggak boleh marah. Oke, sudah? Sebelum ambil keputusan harus adil. Coba istighfar lagi. Untuk kebaikan Indonesia ke depan tanpa emosi, dan mohon pertolongan Allah yang menginginkan kalau sampai keadilan tidak ditegakkan, yang memilih aksi bela Islam hyper damai jilid 4, angkat tangan. 13. Kan? Yang memilih revolusi damai, berdiri.
bela Islam, hai perdamai, duduk. Yang tetap ingin revolusi, berdiri. Saya mau menghitung. Hah? Jadi ini semua pilih revolusi? Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Tampil 3 kali. Duduk lagi. Tanggal berapa, Tan? Tanggalnya tanggal. Nah, beda revolusinya ulama dengan revolusinya PKI, beda. Revolusi ulama sekarang sedang berjalan, lembut namun pasti. Memang tak kelihatan tapi menggilas semuanya. Lihat, umat dengan sendirinya bergerak, dan sesungguhnya revolusi sedang berjalan. Misalnya, kepercayaan umat terhadap kepemimpinan eksekutif tambah kuat atau berkurang? Kalau ini dibiarkan dan satu-satunya obat, enggak usah terlalu pusing. Ketika ingin agar rakyat Indonesia kembali percaya kepada pemimpin eksekutifnya, kembali percaya kepada pemimpin politiknya, kembalikan keadilan hukum, betul? Kalau tidak dikembalikan masih percaya? Cuma itu saja sebetulnya yang dituntut oleh rakyat ini. Rakyat ini cuma menuntut hak keadilan saja. Kalau itu sudah ditegakkan, tidak akan ada lagi aksi bela Islam jilid 4 itu. Dan juga tak perlu lagi. Karena kita sudah mengetuk pintu langit. Itu revolusi yang luar biasa. Yang orang-orang tahu namanya revolusi itu mencaci maki, keluar kata kotor. Tetapi kemarahan puncak orang-orang yang beriman, yang revolusinya beradab. Revolusi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ketika mereka sudah tidak didengarkan, maka mereka akan bermohon kepada yang maha mendengar. Ketika mereka tidak diperhatikan, maka mereka akan bermohon kepada yang maha mengetahui setiap betikan isi hati. Ketika Anda datang ke Jakarta, bermohon kepada Allah, secara foto saja saya melihat ibarat gambar putih yang kepalanya di Monas, kaki kanannya ada di Senen, kaki kirinya sampai ke Tanah Abang, dan ekornya melewati bundaran HI. Itu seperti tongkat Nabi Musa menjelma menjadi naga putih yang akan menelan semua naga-naga merah. Habis semua itu nanti naga merah. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Sudah berjalan revolusi itu. Tahu nggak? Kehadiran Anda kemarin di Jakarta, yang tadi energinya dari Ciamis, itu luar biasa. Ini maaf ya Pak Wakapolres. Malam 1 Desember kami negosiasi dengan Pak Kapolri. Mau di Monas atau mau di terus kita bilang, ya udahlah nggak apa-apa di Monas, karena kita tidak ingin ada nyawa yang hilang, karena kita tidak ingin ada darah yang tertumpah. Demi Allah, para pakar sosiologi dunia sedang bingung mendefinisikan Muslim, a soft Muslim people power Indonesia. Lagi bingung dunia ini. Para sosiologi itu sudah bingung apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta. Karena ini di luar literatur ilmu sosial politik mereka. Ya. Saran saya, sosiolog manapun kalau ingin baca apa yang sedang terjadi, baca surah Al-Maidah ayat 50 sampai 5. Itu yang sedang berjalan. Tapi kalau nggak punya iman, nggak connect juga. Jangankan orang jauh,
Yang di sini saja banyak gagal paham. Ada nggak ulama yang bilang sholat Jumat di jalan itu tidak sah? Ada nggak? Ada yang bilang terjadi bid'ah besar abad ini? Ada nggak? Sebetulnya itu kan ingin mendapatkan ridhonya presiden. Nah, ujung-ujung presidennya datang. Kira-kira gimana fatwanya? Didengarkan umat atau tidak? Saya nggak tahu, lupa siapa. Ini ada yang tidak bisa dibentuk. Bayangkan, seandainya saya jadi presiden, di hadapan Makobrimob berkata, jangan ada demo lagi. Itu artinya apa? Terus datang lagi kemarin ya, jangan ada demo lagi. Ini artinya apa? Terus digotong-gotong di Kopassus, berkata saya panglima tertinggi, lalu bilang jangan ada. Puncaknya di Jakarta seperti zaman Surabaya di ultimatum oleh Inggris dulu kan, pakai helikopter, sebarkan maklumat gitu kan. Apakah rakyat semakin takut? Di Solo saya tanya kemarin, seandainya dilarang mulai dari Kapolda sampai Kapolsek, dilarang mulai dari Pangdam sampai Koramil, dan bahkan perusahaan-perusahaan organda pun dilarang menyewakan bus kepada Anda, apakah Anda akan tetap berangkat? Naik apa? Naik motor katanya. Ini berarti gak punya duit. Hah? Kalau Kalimantan lain lagi, sudah dilarang oleh gubernurnya. Saya lupa nama gubernurnya siapa. Saya cuma hafal yang ganteng-ganteng aja biasanya. Kalau sampai ada yang berangkat juga berarti ada benih-benih calon-calon teroris di situ. Dia sewa 10 pesawat. Orang-orang Kalimantan Timur itu. Ada yang bisa meredam? Di Surabaya saya tanya. Madura, Pak. Iya, Madura yang jawab. Seandainya Anda dilarang berangkat ke Jakarta, apa yang akan Anda lakukan? Dia angkat tangan. Pak Ustadz, uang muka kami dikembalikan. Terus saya bilang sama dia, kalau sampai kembalikan uang muka bus saya, tak bakar semua bus kalian. Akhirnya nggak jadi, disewain aja daripada dibakar di jalan. Wah, yang lebih keren itu Ciamis. Saya tanya langsung ketika tokoh Ciamis datang ke rumah saya Badal Fajar, datang menangis dan bercerita banyak hal. Dia bilang, ketika saya tanya, sebetulnya apa yang menjadi motivasi kenapa Anda jalan kaki? Sederhana, karena nggak boleh sewa bus. Iya, terus kalau nggak boleh sewa bus kenapa? Ya kami tidak bisa menyaksikan sejarah, kami tidak bisa ikut mendukung bela Islam, daripada kami tidak bisa mendukung GNPF, mendingan kami jalan kaki. Sesederhana itu awalnya. Tapi demi Allah, yang keluar dari mulut mereka adalah energi pasukan Siliwangi ketika di masa komunis berjalan kaki long march dari Surabaya sampai ke Bandung. Saya bilang, capek nggak? Ya pasti capek. Terus, tapi demi Allah, semangat terus yang ada di dalam jiwa kami, karena di jalan-jalan orang-orang membantu kami, menyemangati kami, memberi kami makan, memberi kami minum, memberi kami sendal, memberi kami pakaian, memberi kami uang, memberi kami ongkos, sampai disiapkan bus pun ditolak. Sebenarnya kenapa ditolak? Kalau sampai ada yang naik mobil setelah kita tekad jalan kaki, berarti dia mengkhianati perjuangan. Sampai setingkat itu. Kalau masalah ini adalah masalah politik pilkada DKI, kira-kira mau nggak orang Ciamis datang jalan kaki ke Jakarta? Jadi mohon jangan gagal paham ya. Ini nggak ada urusan politik. Ini adalah soal benih-benih revolusi yang sekarang sedang bangkit dan tidak bisa dihalang. Akan menjadi benar dan terbukti tesis para ulama bahwa Islam akan bangkit dari Asia Tenggara
dan dimulai dari Indonesia, dan ini sedang berjalan. Saya menjadi saksi karena saya berada di pusaran ini. Sejak tanggal 1 November sampai hari ini, saya tidak pernah mau muncul di televisi. Semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke kami tidak pernah kami layani. Anda pernah lihat saya pecicilan atau overacting di TV? Kalau ini urusan politik, saya orang yang ngerti media. Dan mungkin sosok saya agak-agak media darling gitulah. Tapi karena saya dinasihati oleh Ustadz Jazir, Ustadz harus jaga keikhlasan. Demi Allah, saya tidak mau muncul di TV kecuali press conference. Dan pasca press conference, dan 4 kali saya lakukan selama itu, saya tidak pernah mau eksklusif. Biasanya saya langsung pergi supaya lebih fokus dengan keikhlasan. Sebab kalau saya salah langkah, Allah akan murka dan akan banyak darah tertumpah dan nyawa melayang. Saya memilih untuk diam. Tetapi belakangan media Islam internasional dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar sampai Turki ingin wawancara. Sampai hari ini saya belum melayaninya karena belum jumroh. Apa yang mau diceritakan belum berhasil secara perjuangan, tetapi apa yang sedang berjalan sekarang, kenapa dunia goncang, yang sedang berjalan sekarang dan kita lihat adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim wallahu ya'lamu la ta'lamuhum wallahu ya'lamu. Hari ini sesungguhnya apa yang sedang terjadi? Bahwa pasca 212 kemarin, kehadiran Anda itu dilihat oleh dunia, betul-betul Anda sudah menjadi sosok irhabiyun. Selama ini kita dituduh teroris, tahu nggak? Karena mengancam, membuat orang-orang jadi takut. Dan itu perintah Al-Quran. Irhabi dianggap menggetarkan orang lain, dan itu yang terjadi. Dr. Muin tadi sudah menjelaskan, kita sudah mendapatkan izzah kita. Kita sudah menemukan kemenangan kita. Kita sudah menemukan sumber kekuatan kita, yaitu hari ini sudah kita mendapatkannya. Dan saya ingin beritahukan kepada siapapun yang ingin menghalangi umat Islam. Pernah di 411 ada yang marah, Ustaz, kenapa Ustaz tidak selesaikan pada tanggal 4 November itu? Nggak mungkin ada kekuatan lebih besar dari ini lagi. Dalam hati saya diam. Saya bilang, dengan izin Allah, di nanti ini bisa 2 kali lipatnya minimal. Anda tahu di mana strategi saya? Ini saya bocorkan. Ini nggak pernah saya bicarakan di TV. Ini bocoran penting buat masyarakat Jogokarian dan sekitarnya. Anda orang penting untuk saya beritahu. Ketika mereka kita suruh pulang dengan 3 kode aksi, bahkan kode operasi kita, aksi damai, melawan dengan bertahan, menang dengan bersabar. Takbir. Aksi damai, melawan dengan bertahan, menang dengan bersabar. Ulangi. Melawan dengan bertahan, menang dengan, itu musuh kehilangan langkah. Kenapa ya? Kan yang ditunggu-tunggu kita rusuh, nggak ada rusuh. Yang ditunggu-tunggu kita bentrok, bahkan diprovokasi kan? Tidak ada bentrok. Dalam teori massa, pada tanggal 4/11 itu, orang berdiri dari pagi sampai Isya, nggak ada pedagang. Kalau mau kencing aja susah. Ya, berdiri dari pagi sampai Isya. Orang kondisinya saat itu lelah atau kuat. Tapi demi Allah, hari itu kan mestinya hujan lebat. Bukan cuma hujan, bahkan hujan petir. Tadi saya mau ceritakan Kiai Haji Arifin Ilham. Setelah saya tidak negosiasi, Kiai Haji Arifin Ilham masuk. Bang, kata Arifin, waktu abang ke istana, apa yang abang pertama kali lakukan? Maksud antum apa? Abang sempat kencingin istana nggak? Enggak. Abang kalah sama Arifin. Arifin kencingin dulu istana, Bang.
Ini bukan persoalan kebelet bro. Ini bedanya ulama kencing sama elu yang kencing. Kalau ulama kencing itu ada maknanya. Anda mikir kebelet urusannya kagak. Orang suka zikir, ahli zikir kencingnya beda sama yang gak zikir. Itu belum diteliti aja itu di dalam live. Beda itu yang keluar itu. Terus apa gimana lagi Bu? Gini Pak, usai pipis Abang Arifin lihat itu menteri marah-marah sama asistennya. Kenapa tidak hujan? Terus asistennya bilang, maaf Pak Menteri, sudah 4 kali pesawat bolak-balik garami awan tapi tidak turun hujan. Awan itu tentara Allah, betul? Tembakan gas air mata. Dor, Arifin masih di dalam Bang. Terus itu wakil presiden marah, Menko Polhukam marah, Kapolri marah, Panglima marah. Kenapa ada tembak-tembakan di luar? Berarti ada komando di luar. Komando. Dan saya berada di situ sama Habib Rizik sampai nungging-nungging kecekek ini. Dan komitmen Habib Rizik itu karena ingin aksi damai. 3 mic ini behind the scene. Ini cerita di atas panggung mobil komando. Itu Habib Rizik, dia pegang, dia peluk itu mic sampai begini. Saya sudah berpingsan di situ. Karena diarahkan ke kita itu gas air mata itu. Protap internasional nggak boleh membubarkan massa itu dengan tembakan lurus dan tidak boleh bertubi-tubi dan tidak boleh dengan dosis yang tinggi. Kemarin di istana itu yang pipa merah semua dan itu pelanggaran HAM sebetulnya. Dan cara menembakkannya itu seperti tahun baru kembang api yang itu. Dor, Anda lihat kan di videonya? Dor. Bukan itu masalah. Teman saya yang biasa ikut demo di Israel pun nggak pernah melihat seperti itu. Yahudi pun tidak melakukan itu. Bukan Yahudi lebih bagus. Tapi saya nggak tahu siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Tapi kami umat nggak dendam. Sebab teman kami di Komnas HAM menuntut, Ustadz cepat buat BAP. Ini ada pelanggaran HAM di situ. Bahkan Kapolri sudah teriak, menyebut namanya, stop, jangan tembak, dor, tembak lagi. Betul itu. Dan ada yang sampai ke truk kami itu 4 tapi nggak meledak. Jadi saat itu Panglima pun turun, menyebut namanya dan positioningnya. Nama saya titik-titik, saya Panglima TNI. Hentikan tembakan. Di depan mata saya motor trail itu tiba-tiba menabrak dan menggilas di situ. Teori massa, saya kan kuliah di Madinah, Ustaz. Jadi kalau kenapa terjadi banyak orang wafat di Madinah, dalam teori massa timbulkan kepanikan. Maka akan lari tunggang langgang dan pasti ada yang jatuh dan terinjak-injak. Teorinya saat itu banyak yang mati. Kanan, ini pagar Monas. Itu ditutup, kiri gedung-gedung di istana. Kita sudah tahu. Datang ke istana itu nggak mungkin kita melawan karena nggak ada batu bisa dilempar. Orang yang dari kampung itu tiba-tiba coba-coba tarik paping blok di Tamrin, ini nggak bisa. Akhirnya karena marah dia mau lempar botol. Karena dari pagi nggak sempat minum, rugi juga dibuang. Akhirnya minum dulu baru dilempar botol kosong. Habib Rizik itu pegang ini. Jangan melawan, diam, jangan mundur, jangan menyerang. Cuma itu bahasanya. Kenapa? Komitmen kita aksi damai, melawan dengan bertahan, menang dengan. Kenapa dipeluk seperti bayi? Kalau ini jatuh ke laskar, sembuh.
Jadi sebetulnya Habib Rizik itu sering disalahpahami. Saya berteman lama dengan beliau sejak FPI berdiri. Bedanya Habib Rizik dengan orang Jawa. Orang Jawa itu lembut luarnya, tapi keras marahnya. Itu salah nggak? Hah? Beda. Habib Rizik itu Arab. Memang kalau di podium seperti singa podium, tapi kalau kita berdua-duaan itu lembut. Dan pasti Anda cemburu kalau melihat saya sedang berdua dengan Habib Rizik. Kenapa? Kita remas-remasan tangan berdua. Orang yang paling lembut hatinya sebetulnya. Dia cuma seperti itu ketika di podium. Di luar itu dia orang yang sangat lembut hatinya dan gampang menangis, gampang iba. Yang dipikirkan adalah umat. Beda sama orang Jawa. Monggo macem-macem. Harus kan. Apalagi Solo paling lembut. Oh, kalau yang lembut-lembut di Indonesia ada 3, Makassar, Medan, sama Madura. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia ini dengan semua kekuatan yang tidak bisa di stop ini adalah kekuatan Al-Ma'idah yang sudah menggetarkan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Dan saya yakin yang akan muncul pasca 212 lebih hebat lagi kalau persidangan main-main ini. Di mana letak kekuatannya? Teori masanya sederhana. Waktu bela Islam 1 kita lepas dari depan MPR DPR, itu Pak, saya bocorkan ya, yang semua masuk ke MPR DPR setelah dari pagi mereka lelah, ditembaki gas air mata di depan MPR DPR itu orang yang sudah menulis wasiat dari rumahnya. Bahkan wasiat untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Demi Allah dia ngomong begitu. Kenapa saya ingat? Karena saya sakit hati dengan perkataan dia. Kenapa juga ngomong 1, 2, 3 di hadapan saya sebagai ketua MPR, gengsi kan? Sakit hati saya dengan perkataan. Takbir buat saya 4 kali. Karena takbir 4 kali itu artinya meninggal dunia. Itu sholat jenazah itu. Baik, Ustadz Fani, tolong siapkan, jangan sampai begini lagi nasib saya. Belum paham deh. Tahu di mana kekuatannya? Ketika mereka kita suruh pulang, itu hati mereka masih marah. Ketika mereka kemudian pulang dengan sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi mereka itu kemudian bertambah dan berfermentasi. Demi Allah, saya bilang, untung tidak kita ledakan di 411. Pulang, semua bingung. Di koran dikatakan umat Islam yang akan datang ke Jakarta sekitar 200.000 kan, 212 ya. Di kerangkeng lah di Monas begitu kan. Dia pikir dimasukin aja di Monas di situ, kan bisa di kerangkeng nanti. Kan Monas bisa menampung 200 sampai 700.000 orang kan. Dia pikir seperti yang dia pikir. Ulama berpikirnya lebih jauh. Ya sudah, nggak apa-apa lah ke Monas. Ini rahasianya. Tahu kenapa kita mau ke Monas? Toh nanti sholat pun 15 derajat ke arah barat. Otomatis nanti kalaupun ada yang makmum di Tamrin, makmum di Bundaran HI, makmum di Senayan, itu masih di belakang Monas. Dan kami sudah pastikan akan sampai ke Bundaran HI. Tapi nggak apa-apa lah, pura-puranya nggak tahu, ke Monas saja. Tapi kita minta semua pintu dibuka ya, iya. Bikin pintu darurat ya, iya. Karena kita nggak mau rusuh. Anda tahu kenapa bisa berlipat ganda dari 14 menjadi 212 itu berlipat ganda? Karena sabarmu. Karena sabar kamu. Ingat perjanjian Hudaybiyah? Awalnya perjanjian itu terkesan merugikan Rasulullah nggak? Umar marah nggak sama Rasul? Saat itu banyak tentara kurang ajar sama Rasul kan? Kok Rasul cemen banget gitu kan?
Kenapa jadi begini nih Islam? Demi Allah saya juga diprotes. Diprotes saya. Wah, itu cacian terhadap saya. Kepada para mujahidin yang tidak paham pun yang pengen rusuh, yang subuh-subuh pendek ini. Karena memang perubahan sosial, revolusi sosial secara ramai yang berjalan di Indonesia ini belum ada di literaturnya, kecuali yang beriman kepada Al-Quran, kecuali yang melihat cahaya Al-Quran, kecuali yang mau bertadabbur Al-Quran dan hidup dan mati bersama Al-Quran, dan orangnya itu ada di sini semua. Mereka yang akan tersedot dengan energi Al-Quran. Siap pulang dari sini baca Quran tiap hari? Siap mengikatkan diri bersama Al-Quran? Saya bilang, tahu nggak energi kami di dalam organisasi GNPF itu? Kami sempat berdebat, apakah 212 kita umumkan atau tidak? Ini kami berdebat dari pagi sampai sore. Sebelum ada keputusan mantap, jangan dijalankan. Dan orang yang paling galau adalah saya. Karena saya tidak ingin ada nyawa melayang, saya tidak ingin ada darah tertetes. Ini hormat damil muslim, harus saya jaga. Saya mau bertanya, sebetulnya kita lakukan ini untuk apa? Tiba-tiba Munarman teriak, kalau kita mati untuk nangkap Ahok, belum tentu masuk surga. Betul? Jadi targetnya sampai Ahok ketangkap? Belum tentu masuk surga. Anda pergi ke Jakarta susah-susah dengan keluarkan uang, tinggalkan keluarga supaya Ahok ditangkap, pasti masuk surga? Belum tentu. Demi tegaknya Undang-Undang Dasar 45, fine, itu bagus sekali. Tapi apakah ketika kita mati untuk Undang Dasar 45 dijamin masuk surga? Ya. Di situ galaunya kami. Lalu untuk apa kita lakukan ini? Untuk menegakkan Al-Maidah 51 sampai menjadi konstitusi di Indonesia. Ketika itu yang kita bicarakan, langsung semua tiba-tiba imannya naik full semua. Dan udah kayak seperti American football itu, siap tempur, siap. Besok langsung press conference. Takbir, Allahu Akbar. Kita harus hidup dan mati untuk Al-Maidah 51 dan mengajak umat kembali kepada Al-Quran 30 juz dan jangan pernah berpisah lagi dengan Al-Quran. Akhirnya apa yang kami lihat? Fa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kalau kamu membaca Al-Quran, niscaya kami akan adakan dinding pemisah antara kamu dengan mereka, dan pemisah itu bahkan menutup sehingga tidak bisa melihat satu sama lain. Dan inilah yang kemudian kenapa mereka gagal paham dan kenapa revolusi damai sedang berkembang juga tidak bisa mereka baca. Padahal gelombang revolusi damai ini sedang berjalan dengan kesabaran. Akhirnya kita lihat keajaiban-keajaiban di 212 2 kali lipat sebab mereka bersabar. Apakah kemarin sudah kita ledakan? Belum. Sudah tahu hasilnya. Kenapa 212 lebih banyak daripada 411? Karena kita bersabar. Bersabar karena Allah, karena berjuang untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Dan kalau sampai main-main lagi, yakinlah itu nanti kaki naga putih, bukan sampai Cempaka Putih lagi, mungkin sampai Rawamangun, sampai Pulau Gadung, penuh itu Jakarta itu. Dan keamanan tidak akan pernah bisa menampung semuanya. Heboh itu. Dan saya katakan kepada mereka yang marah-marah, Ustadz sudah begini saja, kalau tahu begini cuma dengerin tausiah, mendingan lewat video streaming. Kok gagal paham? Hei, saya bilang, kamu datang ke Jakarta mau jihad mau perang, jalan aja nggak tahu. Coba sekarang keluar dari Masjid Tanah Abang ini, mau kemana? Nggak tahu jalan. Gimana mau perang? Mereka tidak tahu. Tapi kemarin setelah kita latihan bela Islam 1, bela Islam 2, bela Islam 3, luar biasa. Sekarang umat sudah tahu orientasi lapangannya. Betul? Bahkan sudah tahu kalau nanti dihadang di tengah jalan,
Hah? Udah nggak ada lagi alasan. Ustadz, mobil kami ditahan di Lampung. Udah nggak ada lagi, malu sama Ciamis. Sekarang mereka sudah mengerti kalau ditahan lagi mobilnya bagaimana? Turun semua dari mobil ribuan orang, tanya pada Pak Polisi kenapa sih ditanyakan KTP? Kemana surat perintahnya? Kenapa harus begini? Satu orang bertanya, 4 pertanyaan saja, kali 1000, kali 2000, kali. Dan yang lebih penting lagi sekarang, umat itu sekarang sudah tahu apa yang akan dituju. Dan ini lebih berbahaya ke depan. Kenapa? Karena kemarin dari aksi bela Islam 1 dan 2 logistik belum teratur. Sekarang logistik sudah rapi. Dapur umum di mana-mana. Dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah revolusi, ini logistik ini penting sekali. Dan yang lebih penting lagi adalah medis yang tadinya budi kemuliaan dididik oleh Allah sudah bisa menghadapi situasi seperti perang. Jadi unit gawat darurat budi kemuliaan itu seperti mengawasi menangani pasien perang saat itu. Tapi Allah kuatkan direkturnya dan jihadnya dan tim kesehatan medis kita. Sekarang semua sudah bergabung tim medisnya. Musola, toilet sudah rapi. Mobil-mobil muslim yang dirubah menjadi masjid dan mimbar saat itu juga sudah rapi. Yang lebih hebat lagi media datang kepada saya, anak muda, Ustaz, saya ini ahli IT. Dari semua variabel pasca 4 November harusnya umat Islam itu kalah secara opini. Dan saya beritahu di Indonesia ini, hukum diputuskan bukan karena dua alat bukti, tapi karena opini. Ingat baik-baik, handphone yang di tangan Anda itu senjata yang lebih mahal daripada AK-47 atau AK-97. Cuma belum pada bisa pakai. Komandan lapangan belum jelas. Ya, komandan lapangan belum jelas. Jangankan yang di dunia maya, di dunia di dunia apa? Sudah lawan maya. Dunia nyata gitu. Saya kira dunia dahulu. Di dunia nyata saja panglimanya belum jelas nih. Beberapa daerah, tapi pasca 212 panglima setiap daerah saya sudah tahu siapa orangnya. Dan saya sudah bisa percaya, dan dia tidak punya kepentingan politik, dan dia ikhlas karena Allah, dan saya sudah tahu itu. Dan panglima setiap daerah ini sudah teratur Pak barisannya, dan sudah bisa punya pasukan sendiri. Kaget barangkali kalau saya undang hari ini, kita akan ada apel minimal 12.000 pasukan yang sudah siap tempur di Cibubur. Itu bisa lebih kalau kita kumpulkan. Tapi kita tidak mau perang, karena belum dilatih juga. Tapi saya bicara dunia maya. Ya, umat Islam ini kan sembarang broadcast. Sampai broadcast yang tidak penting pun ibarat pegang pistol, temannya sendiri tembak. Saya tuh capek menerima jawaban, Ustadz apa betul Ustadz terima uang dari Tommy? Aduh, kenapa yang begini ditanyain ke gue? Ibaratnya mocong senjata Tapi demi Allah anak itu kemudian menangis. Ustadz, ini nusrah min Allah. Kenapa? Semua variabel setiap malam saya teliti, tidak ada yang menguntungkan Islam. Tetapi kenapa kemudian serangan itu berbalik ke mereka semua? Ini nusrah min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ini alhamdulillah tim media kita sudah ada komandan cyber army orang Islam. Dan seperti Anda lihat di medsos, ini amazing nih. Pasukan army muslim di dunia maya tidak bisa ditandingi oleh buzzer-buzzer berapapun uang mereka. Ini setiap hari, bahkan kita bayar cuma 95 juta rupiah. Media center kita itu live streaming, belum beriklan, belum promosi, mengalahkan Piala Dunia. Jadi kita ditonton secara live dan paling lama bahkan mengalahkan Piala Dunia bola itu. Ini sebuah kemenangan lagi. Jadi kalau nanti kita kemudian melakukan serangan lagi, percayalah, ini sudah mulai rapi. Umat sudah tahu siapa komandannya, umat sudah tahu bagaimana aturannya, umat tahu bagaimana jalannya, di mana lokasi di Jakarta. Di Jakarta pun mereka sudah tahu nanti lokasi masing-masing. Setiap kita sudah tahu di mana titik-titiknya, bahkan tim penyambutnya pun sudah siap. Jadi ini bahaya kalau negeri Indonesia ini masih main-main dengan hukum dan keadilan. Ini umat sudah lebih siap, dan zikir mereka juga lebih siap, dan mereka juga sudah tahu siapa yang didengar dan siapa yang tidak perlu didengar. Betul?
Udah tahu umat ini sekarang. Udah nggak bisa lagi umat diprovokasi dengan kekuatan apapun, dengan embel-embel ormas apapun, betul? Umat sudah tahu siapa yang didengar. Mana yang ulama yang sesungguhnya, mana yang ulama usul. Mana ulama yang bersama umat, mana ulama yang kakinya separuh-separuh bersama umat, betul? Tapi jangan kesana. Sekarang yang harus kita lakukan adalah jangan mencaci-caci lagi. Berbanyak kawan. Sebab agenda terbesar kita sekarang adalah persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia. Persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Sebab kekuatan kita memang pada persatuan kita, dan perjuangan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa bersatu. Ada yang lucu. Sebetulnya kenapa sih milih 2 Desember? Kenapa bukan 25 November kan? Kan yang beredar sebelumnya 25 November kan? Mau tahu nggak ceritanya? Mau banget atau mau banget? Ceritanya gini. 25 November itu adalah tebak-tebakan orang. Biasanya GNPF itu ngambil keputusan 3 Jumat ke depan. Jadi ditebaklah dari 4 November menjadi 25 November. Kita biarkan itu. Ternyata kita melihat banyak yang ingin berselancar di atas gelombang umat ini, yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri. Kita biarkan untuk melihat, sehingga pada saat mereka siap meluncur kita stop ombaknya. Enggak jadi 25. Wah, yang sudah persiapan 25 ini kemudian bingung, gimana nih? Kita lihat, baik, kalau kalian ingin rusuh, kalian ingin berjuang sendiri, monggo manfaatkan tanggal 25, kami nggak ikut. Di situ goyang. Ini nggak jadi deh, kita nggak 25 juga. Oke, kalian boleh ikut ke tanggal 2 asal tunduk kepada aturan kita GNPF ini. Jangan bikin agenda sendiri. Siap? Siap. Anda tahu kenapa? Ini saya mau bicara soal persaudaraan. Dahulukan dulu ukhuwah. Saya kan di Muhammadiyah. Banyak kelompok-kelompok mungkin cara beragamanya seperti kaum priai lah kira-kira. Sementara Habib Rizik juga berhadapan dengan kaum-kaum abangan, kaum dari Habaib, kaum dari NU. Biasanya kalau akhir safar itu orang-orang ini kan pada doa tolak bala. Itu pada tanggal 25 November. Bahwa hadis ini maudhu, ya, la asla lahu, iya. Tapi ini sudah menjadi tradisi. Tapi demi persatuan, biarkan dulu umat melakukan itu. Sebab nanti kalau kita gerakan pun, ini psikologi masanya. Kalau kita gerakan tanggal itu, akan banyak yang tidak ikut. Dan kita akan ribut sesama kita. Ya, akhirnya kita undurlah, begini saja. Kita ambil tanggal 2 Desember. Karena itu permulaan maulid. Kita juga memanfaatkan energi maulid. Ini kami ini kelompok-kelompok yang tadinya dituduh Wahabi gitu ya. Demi persatuan, demi persaudaraan Islam. Ya, selama itu memang tidak menjurus kepada kemusyrikan, kepada bid'ah, selama itu menyanjung sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak? Ya, saya juga masih hafal kok. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Terus anta istru wa ghari, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya
Salawatullah alaika. Kalau dibaca di pertengahan bakal nggak seru, karena akan ada yang berdiri, ada yang tidak berdiri. Akhirnya Habib Rizik simpulkan, supaya persatuan tetap terjaga, salawat ini nanti dibacanya di akhir aja, pas pulang, supaya ada yang berdiri untuk baca salawat ini, ada yang berdiri untuk pulang. Sampai ketika itu kita ngatur strateginya, supaya tidak terjadi perbedaan tidak gampang. Dan yang kami utamakan sebetulnya pada saat itu adalah betul-betul persatuan. Di antara kami terjadi perdebatan. Jadi ini kami ceritakan bocoran dari dalam, supaya gak usah ribut-ribut lagi nih. Ya, soal jenggotnya ada yang dibiarkan panjang, ada yang dibonsai, ada yang dihabiskan. Soal ibu-ibu ada yang jilbabnya melintir ke kiri, putar ke kanan. Ada yang telur ceploknya maunya di sini, ada telur ceploknya di sini. Biarlah, itu cuma perbedaan aksesoris. Ya, yang penting persaudaraan Islam dulu. Dan kita tentu harus bersatu berdasarkan akidah, siap? Persaudaraan akidah harus lebih kuat, siap? Tentu dasarnya juga syariat. Bahwa ada khilafiyah sedikit, ya, biarkanlah itu. Dan alhamdulillah Ustaz Jazid tadi juga ceritakan, teman-teman salafi, ya teman-teman sunnah, kalau nanti akan ada aksi lagi, mereka sudah siap turun juga bersama kita. Dr. Ben sudah jelas ya? Ya, karena katanya ini keputusannya berdasarkan fatwa mereka, seperti Ibnu Taimiyah menghadapi Genghis Khan. Alhamdulillah kita sudah bersaudara lagi, jadi nggak perlu lagi celah-celahan ya. Nah sekarang nanti kalau perang kita menang, ini menuju ke depan, setiap ada tagar dari GNPF Media Center itu dibuzzer, ya, tagar-tagarnya setiap hari itu. Pokoknya bikin mereka semua kolaps. Ya, ini sekarang perang media, dan Indonesia terbesar di dunia untuk urusan ini. Dan kita buktikan ke seluruh dunia dengan kebersamaan kita, dengan persatuan Indonesia kita, bahwa kita bakal menang insya Allah. Ayo revolusi, sekarang juga. Lagi. Ayo revolusi sekarang juga. Revolusi yang mana? Yang pertama kali kita jalankan, yang belum jalan adalah revolusi mental ala presiden yang kita jalankan, siap? Siap. Revolusi mental kita islamisasi, siap? Siap. Dan itu sudah terbukti kemarin di 212. Seandainya negara suruh bikin revolusi mental ala 212, tidak akan tercapai. Ketika dia bikin aksi Bhinneka Tunggal Ika, sama nggak dengan kita? Apa? Kita kencing di ban, kita merusak taman, kita bayaran, kita sampah sembarangan. Tetapi beda dengan revolusi mentalnya 212 kan? Jadi nggak usah takut juga Ustaz revolusi. Enggak, Pak Jokowi juga udah bilang revolusi kok. Ya, justru revolusi kita lebih hebat daripada Pak Jokowi, betul? Kalau ada yang injak rumput, hati-hati provokasi, gitu kan? Boro-boro mencingin ban. Sampai ada yang mengatakan tidak ada boleh satu rumput pun yang boleh diinjak. Satu-satunya yang boleh diinjak adalah kepalanya penista agama. Ini revolusi mental yang sesungguhnya, betul? Takbir. Jadi kalau saya bicara revolusi, gak usah terlalu jauh. Ya, ini semua akan berjalan. Saya yakin revolusi yang kita maksud adalah Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu wa tudhillu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Itu revolusi kita. Saya nggak berpikir untuk mencopot Kapolri. Saya nggak berpikir untuk menjatuhkan Panglima TNI. Dan nggak penting mikirkan menjatuhkan Jokowi.
Dan itu bukan target kita. Dan saya kasih lihat SMS. Nih, ada orang yang menjatuhkan Anda dan saya diajak. Saya tidak mau. Karena bagi kami, kenapa langit dan bumi masih tegak? Karena Allah Al-Hakam Al-Adal masih menegakkan keadilan di Indonesia. Dan ketika rakyat sudah menuntut keadilan, dia tidak menegakkan keadilan, tidak usah dijatuhkan, maka betul? Tidak perlu dilengsarkan, maka nggak usah capek-capek. Nggak perlu didatangkan, maka tapi jelangkung. Ini revolusi kita. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini akhir zaman, bro. Kekuatan yang berputar sekarang di luar kekuatan-kekuatan manusia biasa. Ini antara kekuatan pengikut Allah dan pengikut iblis. Buat para pengikut Allah, selama dia melihat Al-Quran, membaca Al-Quran tiap hari, kembali kepada Al-Quran, dan Quran menjadi sesuatu yang paling enak untuk disenandungkan dan didengarkan, maka insya Allah dia akan berada dalam arus kekuatan ini. Jadi kita nggak perlu berpikir menjatuhkan presiden, benar? Betul. Kita nggak usah berpikir untuk membakar-bakar, betul? Betul. Tidak perlu merusak sarana publik, betul? Betul. Ini bedanya revolusi 2016 dengan 98. Yang mereka tahu itu kan goyang-goyang pagar, bakar ban itu nggak kreatif. Makanya ikut kata ulama, kalau ulama yang demo hati-hati. Otaknya nggak bisa ditandingi karena dia punya inspirasi wahyu. Ya, tidurnya ulama itu, tidurnya saja dalam ru'yah soleh sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi besok. Demi Allah, kita ini untuk menyusun strategi karena nggak capek. Orang-orang yang soleh telepon kami dan dengan ru'yah soleh hanya dia bisa katakan dengan simbol-simbolnya itu. Ilmu itu yang tidak diperoleh, ilmu sampai S3, S6, S7, kuliah futuristik atau sosiologi, antropologi atau sosial politik. Para ulama ini seperti Rasulullah SAW yang sudah perlihatkan akan ditaklukkannya Rum, akan ditaklukkannya negeri-negeri Persia. Itu sudah kelihatan ke depan. Dan insya Allah di Indonesia ini, wa may yatawallallaha terus wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul. Nggak usah berpikir partai politik. Ustaz, kenapa nggak bikin partai GNPF 212? Nggak penting, karena guru ngaji lebih tinggi daripada pimpinan partai politik. Khairukum man. Saya dinasihati sama Ustaz Jazir dengan sangat bagus sekali dan saya terima. Ustaz, hati-hati jangan masuk ke ranah politik praktis. Saya terima Ustaz Jazir. Sami'na wa ta'na. Nggak punya kepikiran untuk jadi presiden karena guru ngaji is the best. Khairukum man. Ulama ranahnya adalah nanti dia pilih presiden buat umatnya. Sepakat? Siap dengar ulama? Ya. Siap taat pada ulama? Ya. 3 saja. Kalau ingin umat kuat, 1, terikat pada fatwa ulama. Yang kedua, taat pada kepemimpinan ulama. Yang ketiga, muliakan dan hormati lembaga keulamaan itu. 3 itu kalian lakukan sebagai umat, insya Allah umat ini akan menang. Itu saja kalian lakukan. Setelah 212 ini, insya Allah Indonesia akan bangkit. Nggak usah berpikir, Ustaz, harus punya TV Islam 212. Bagus sih, tapi kelamaan. Tegakkan hukum. Dalam undang-undang
di Menkominfo, pokoknya yang semua bersifat monopoli di bidang media, cabut semuanya. Haritanu boleh punya TV tapi satu, boleh punya radio satu, selebihnya kembalikan ke umat. Jadi gak usah bikin TV baru, ambil semua tuh yang salah-salah itu semua. Siap? Kita tegakkan hukum bahwa ada yang salah dalam reklamasi, dari pulau A sampai pulau Q. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Dua biasanya, keadilan hukum dan keadilan sosial. Jika itu kita tegakkan, maka semua yang salah di pulau reklamasi harus kembali ke negara. Kalau apa menjadi hak rakyat, kembalikan ke rakyat. Maka barangkali nanti kalau pulau reklamasi biar dibangun sekarang, kalau ada yang salah, tarik, cabut izinnya, dan semua rumah situ milik orang-orang pribumi yang sekarang tinggal di pulau desak-desakan itu. Kembalikan ke rakyat Jakarta Utara yang kemudian digusur dan tidak punya rumah. Siap? Udah itu saja. Jadi kita nggak perlu bakar-bakaran, kita nggak perlu berpikir dari awal. Percayalah, perjuangan menegakkan keadilan sosial dan keadilan hukum akan mengembalikan dengan cepat. Tetapi tentu konsep-konsep ekonomi. Kemarin ada yang tanya datang ke saya, ini Dr. Moy. Ustaz, kenapa pada capek-capek mau bikin Bank Syariah 212? Dari awal lagi semuanya. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Apa yang menjadi hak negara kembalikan ke negara, apa yang menjadi hak rakyat kembalikan ke rakyat. Setelah itu tinggal normanya saja. Tapi semua aset akan menjadi milik rakyat. Jakarta itu cuma 60 hektar. Kok bisa satu orang asing punya 5 juta hektar di Indonesia? Ini keadilan sosial nggak namanya? Keadilan sosial itu bukan? Kita harus kembalikan lagi dengan kedaulatan hukum. Maka gerakan kita ke depan adalah kembali kepada gerakan hukum. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Akhlak. Ya, revolusi akhlak sekarang. Ini yang paling penting lagi setelah semua idealisme, ideologi-ideologi, bahkan sampai kepada tatanan hukum dan syariat. Sekarang terakhir adalah kepada akhlak kita sendiri. Mulai hari ini, seperti yang kemarin kita lakukan, beri makan kepada orang yang kelaparan, siap? Beri minuman kepada orang yang kehausan, siap? Beri naungan kepada yang tidak punya tempat tinggal, siap? Dan itu kemudian semua terlihat di 212. Dan itu sebagai miniatur. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, walaupun masih ada 15 menit lagi, saya ingin berikan kesempatan kepada panitia dan jamaah semua untuk berwudu. Kalau masih ada, saya ingin berikan begini. Tadi Dr. Muin sudah menyatakannya, tapi saya ingin menggaris bawahi saja. Begini. Wadhkuru nikmatallah idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sekarang ini kita sedang mendapatkan nikmat besar sekali. Nikmat itu bahkan dilekatkan, nikmat Allah, nikmat dari Allah, karena tidak ada yang bisa memberikannya. Nikmat apa itu? Ta'liful qulub di antara orang-orang beriman ini. Syukuri ini semua. Hari ini dalam rangka 50 tahun Jogokarian. Lihat Jogokarian dengan kebersatuan pengurusnya, Ta'liful Qulub bersama masyarakat dan jamaahnya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan dikukuhkan menjadi masjid besar. Padahal nggak besar-besar banget kan. Karena yang besar adalah jiwa manusia, jiwa pengurusnya, jiwa jamaahnya, dan jiwa masyarakat Jogokarian. Betul? Takbir. Ini nikmat besar. Dan saudara-saudara, apa yang sedang Allah berikan kepada Indonesia sekarang ini, demi Allah, tidak bisa dihitung dengan angka uang sebesar apapun. Andai kamu punya uang sebanyak bumi dan seisinya untuk menyatukan hati manusia, maka tidak akan pernah bisa kau lakukan itu. Cuma Allah yang bisa menyatukan hati. Itu kemarin terbukti. Ada satu aseng keluarkan 2 triliun
untuk gembosi 411. Tapi uang dia itu seperti kualitasnya uang Kanjeng penipu Dimas kualitasnya. Di hadapan uang kita yang nggak sampai 1 miliar itu. Jadi nikmat besar yang sekarang sedang kita dapatkan adalah nikmat persaudaraan Islam, nikmat persatuan Indonesia, nikmat ta'liful qulub. Ini semua harus diimplementasikan. Lalu kita dikasih Aceh. Apapun kegiatan saya harus berangkat ke Aceh. Siapapun yang pernah membooking jadwal bersama saya, mohon maaf, demi persaudaraan saya di Aceh. Karena ini adalah katakanlah musibah terbesar setelah 212. Maka ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk persatuan Islam kita dan untuk persatuan Indonesia kita. Maka setelah ini mari kita jaga dan mari kita syukuri nikmat kebersatuan ini, dan tidak ada yang lebih hebat dari ini. Bahkan uang berapapun tidak akan pernah ternilai. Dan terakhir, saya ingin berpesan kepada Presiden kepada seluruh juga pejabat negeri ini. Wahai pejabat negeri, jabatanmu tidak lama. Kalau kamu berpihak kepada asing, nyawamu cuma sebentar. Setelah kamu turun dari jabatan kamu, anak keturunan kamu akan dihinakan oleh rakyat Indonesia kalau berpihak kepada asing dan asing. Tapi wahai seluruh pejabat negeri, dari presiden dan sampai ke semua jajarannya, dari Kapolri sampai Kapolsek, dari Panglima TNI sampai Koramil, sampai ke bawah, ketika Anda berpihak kepada rakyat, maka 7 turunan kamu dan keturunanmu akan dimuliakan oleh rakyat Indonesia. Dan saya juga mau kasih tahu, uang 500 triliun dari Cina kamu itu juga belum masuk. Sementara kamu sudah pakai 6.225 triliun uang rakyat Indonesia. Pilihlah mengabdi kepada rakyat. Tinggalkan para pemodal-pemodal yang ingin merusak keberagaman keagamaan kita di Indonesia. Kita tidak marah. Wahai saudaraku dari Hindu, saudaraku dari Nasrani, saudaraku dari Konghucu, saudaraku dari etnis Tiongkok, kami tidak marah pada Anda. Kami sedikit pun tidak benci kepada Anda. Kita adalah satu warga negara Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama. Kami marah kepada bohir-bohir politik, kepada pemodal-pemodal politik dengan semua bisnisnya yang sudah membayar pejabat negeri ini, keamanan negeri ini, dan memecah belah keberagaman kita semua, dan memecah belah persatuan kita di Indonesia ini. Betul? Jadi musuh kita sudah jelas. Makanya di acara 212 kami minta Kapolres Cirebon azan dengan pakaian lengkap polisi, supaya umat tahu polisi bukan musuh kita. Benar? Tentara musuh kita? Jadi jangan mau dibenturkan dengan negara. Betul? Jadi nanti kalau ketemu polisi, saudara kita, TNI saudara kita, eksekutif semua bersaudara. Tapi kalau sudah jelas-jelas makan uang pemodal politik, itu musuh kita di depan. Dan ini menjadi ancaman bagi siapapun, dan kekuatan rakyat ini seperti air bah yang tidak bisa dihadang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.